Bray, bingung nih tahun baruan atau beres tahun baruan mau kemana? Mending kita tahun baruan tempat baru yuk di Jawa Timur nih. Beres tahun baruan kita ngontes ya kan. Di Reptile in Society Mojokerto Reptile Contest tuh, tanggal 3 Januari di Warung Surodinawan. Nah, nanti kita ketemu di sono ya kan. Kita ngobrol-ngobrol lah, biasa sharing-sharing link gitu kan. Temu anak-anak reptil se-Jawa Timur, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Kita sharing-sharingnya. Biasanya kita biasa cuman ngobrol di Facebook, di Instagram atau di WA, kita bisa ngobrol langsung di sana, Bro. Ya kan, langsung ketemu langsung ya kan. Kalau kalian punya masalah atau punya drama-drama segala macam di media sosial, bisa kalian selesaikan di sana ya kan. Kalian bisa saling pukul, bisa saling apa-apa juga, terserah lah itu. Open Venomnya jangan lupa, wajib banget bawa gacauan-gacauan kontes yang ajib-ajib. Tapi saran Ogut nih, kalian wajib bawa Venom-Venom hasil karya kalian sendiri. Bawa CB lu sendiri, karya lu sendiri. Bawa kontesin, kalah menang itu pride lo. Yang penting gua usaha dulu sebelum gua kontes. Itu poinnya, Bro. Semua orang bisa beli, tapi nggak semua orang bisa bawa kontes apa yang lu bikin. Kontak untuk sponsorship segala macam bakal gua cantumin ya, tenang aja. Buat kalian yang nggak boleh jalan sama ceweknya, mending putusin aja itu cewek. Ngapain lo baru masih pacaran dan udah ngatur-ngatur nggak boleh pergi, apalagi udah kawin. Nah, buat kalian yang jomblo, yang single, yang jones ya kan, yang butuh kehangatan, bisalah kita berangkat ke sana. Kita cari bareng-bareng, Bro. Banyak cewek-cewek cakep di sono ya kan. Jangan lupa ya, tanggal 3 Januari di Mojokerto, Jawa Timur, Reptile in Society Mojokerto Reptile Contest di Warung Surodinawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to King of the Group. Alhamdulillah, tadi pagi saya datang ke kandang dan saya ngelihat salah satu betina saya ada yang turun dari tangkringan. Itu dalam artinya dalam waktu dekat dia akan melahirkan. Di sini tanda-tandanya seperti itu gitu ya. Ketika si indukan tersebut turun dari tangkringan dan dia akan diem lama di bawah gitu, bukan tangkringan. Itu sudah kemungkinan besar sudah dalam waktu dekat akan melahirkan gitu. Makanya saya tahu dan akhirnya saya sudah yakin bahwa tadi pagi saya foto, saya update status di WhatsApp, saya bilang lancar ya, dan benar nggak lama dari situ melahirkan gitu. Oke, langsung aja ya. Ini indukannya adalah Trimeresurus purpurea maculatus green face varian green dari Sumatera Utara. Nah, ini adalah green face purpurea maculatus dari Sumatera Utara. Ular ini saya pelihara dari sejak 2015. Pertama kali saya dapat ular ini dari guru saya, Mbah Dede Godleseng. Saya dulu beli sepasang itu dulu. Nah, itu ular ini sekarang udah 3 kali proses kawin dan mungkin tahun depan adalah clutch keempat, mungkin terakhir kalinya dia kawin gitu. Sebagian sudah saya pisahin di sini karena pas tadi saya buka dia langsung keluar ya, lihat baby karakternya seperti ini. Makanya sebisa mungkin setelah mereka lahir tuh langsung dipisah ya, karena mereka tuh cenderung lebih galak banget dan sensitif. Jadi maka dari itu lebih baik langsung dipisah gitu, karena ya lihat pada strike begini gitu, kasihan juga gitu kan. Makanya sih lebih baik saya sarankan langsung dipisah gitu ya. Kalau di luar Indonesia, orang luar negeri mempercaya bahwa Trimeresurus purpurea maculatus untuk green ini bukanlah Trimeresurus purpurea maculatus, karena mereka percaya bahwa purpurea maculatus tidak memiliki gak ada yang green face. Ini saya ngomong sambil binahin babynya aja ya. Cuman padahal green face ini kan sebenarnya bisa dihasilkan dari hasil kawin red dengan red, merah dengan merah itu bisa menghasilkan green face. Nah, green face ini, anakan hasil merah dari merah ini ketika dikawinkan green kali green akan menghasilkan 100% green gitu.
Tapi sebaliknya, kita bikin green paste dari red itu bisa banget gitu. Nah, si green paste ini ibunya adalah yellowish atau kekuningan, purple green kekuningan, dan bapaknya adalah green tanpa motif, sedangkan si betinanya dia memiliki motif. Nah, ini uniknya dari Purpura immaculatus ini, yang green ini adalah dia bisa mutasi ya dari yang namanya green solid, green hijau tua menjadi kekuningan atau menjadi kuning sama sekali. Jadi, dan si genetiknya ini memang jika kita telusuri sebenarnya kita bisa bikin yellow dari green paste ya, cuman harus membutuhkan waktu minimal ya sampai generasi kedua gitu ya. Ya sekitar ya inbreed aja, bikin inbreed. Di sini ada anakan dia yang 2 tahun kemarin itu mutasi sama kayak seperti ibunya gitu, menjadi kekuningan gitu. Nah, tapi walaupun si green paste ini nggak bisa memproduksi merah solid, tapi beberapa anakan memiliki garis badan berwarna merah dan bintik-bintik kepala berwarna merah gitu. Dan juga green paste ini sangat possible banget untuk membuat yang namanya blue gitu. Blue Purpura immaculatus, karena yang saya tahu bikin blue itu bisa dari green gitu. Tapi harus melalui selective breed yang benar-benar panjang gitu. Jadi nggak instan hanya satu kali proses aja, itu harus melalui beberapa proses bertahun-tahun juga. Dan beberapa kali juga saya mendapatkan clutch juga dari 2018 kalau nggak salah. Si indukan ini mengeluarkan bluish. Jadi bluish itu bukan kebiruan, hijau, cuman banyak bintik-bintik biru gitu. Pokoknya unik banget lah kalau untuk green paste mah. Si ular ini kawinnya itu bulan Februari dan melahirkan bulan November. Ya sekitar 8-9 bulan. Memang Purpura immaculatus memang lumayan lama ya soal untuk kehamilan. Terus selama dia hamil itu nggak ada masalah yang namanya mogok makan dan segala macam. Bahkan dari saya vonis dia hamil sampai 2 minggu sebelum dia melahirkan itu tuh masih makan bagat, masih makan lancar banget. Makanya saya bilang kalau kalian di rumah sedang breeding namanya Purpura immaculatus, jangan takut untuk yang namanya kita ngasih makan indukan yang sedang hamil. Mereka cenderung mau makan kok. Tapi ya tidak semua indukan mau makan. Nah, beberapa indukan saya temukan di sini juga ada juga yang nggak mau makan itu gitu. Nah, si anakannya juga ini unik ya. Ada juga yang kekuningan tuh, lihat pattern merahnya. Padahal kedua indukannya adalah green gitu, green polos, gak ada pattern merah. Nah ini green ini ya unik, saya bilang unik karena si green ini mampu menghasilkan beberapa warna dalam satu kali clutch. Dan nah beberapa warna ini bisa kita olah lagi di kemudian hari gitu. Makanya buat kalian di rumah yang bilang bahwa green paste ini adalah ular gak ada harganya, justru salah ya. Itu pemikirannya salah, karena menurut saya pribadi green paste ini lebih berharga daripada black, karena dari green paste ini kita bisa membuat apapun yang kita mau. Bahkan kita pengen bikin black itu bisa dari green gitu. Soalnya basic warna dia adalah ya green. Nah berapa ekor nih, banyak banget ini keluarnya, ada sekitar 20. Justru saya lebih tertarik breeding green purpureo ya daripada yang black dan segala macamnya. Dan saya pun kalau ngejual green purple tuh harganya lebih tinggi daripada black. Si indukan juga kayaknya masih dalam perutnya masih ada beberapa anakan yang belum keluar, karena ya kalau bisa dilihat dari sini perutnya itu masih gede banget. Nah, di sini sifat indukan benar-benar agresif banget ya di saat ini. Makanya kalau kalian mindahin tuh hati-hati banget. Indukannya adalah green paste ya, green paste tulen. Tapi saya nggak tahu ini di alamnya dia lahir dari red atau dari green. Soalnya saya juga beli dia dalam keadaan WC ya. Nah makanya orang-orang luar mengkategorikan dia sebagai calon spesies baru. Itu nggak masuk akal. Karena kenapa saya bilang nggak masuk akal? Karena green paste ini bisa dihasilkan dari red gitu. Kita ngawinin ular red paste kawin sama dengan red paste, itu bisa menghasilkan ada kemungkinan menghasilkan green gitu. Si red paste ini ketika
ketika dia mutasi, ketika dia dewasa, dia cenderung memiliki pigmen warna yang hijau gitu. Malah lebih dominan hijaunya daripada yang merahnya. Yang merahnya hilang gitu. Sedangkan yang hijaunya malah lebih dominan. Sampai saat ini yang saya temukan sendiri di Green Paste ya. Green Paste ini memiliki 3 warna, yaitu kekuningan, hijau tanpa motif, dan hijau bermotif. Masing-masing warna ini memiliki sifat genetik yang berbeda juga gitu. Nah, yang yellowish ini ada kemungkinan beberapa persen mutasi juga seperti ibunya menjadi yellowish juga atau ke bapaknya gitu. Ada 2 yang mati. Enggak sempat keluar. Pasti ada aja gitu yang namanya slug, yang namanya nggak bisa keluar dari cangkang gitu. Kalau bisa diselamatin, kita selamatin. Tapi kalau dia memang ketika dia lahirnya udah mati, ya pasti mau kita selamatin bagaimanapun tetap nggak hidup. Nah, seperti ini udah mati ya. Nah, kalau ini masih hidup, dari yolknya alhamdulillah udah keluar tuh. Halo. Saya saranin kepada kalian kalau menemukan yang seperti ini gitu, lebih baik daripada kalian biarin dia mati sendiri, ya lebih baik keluarin paksa gitu. Soalnya kalau dia nggak keluar dari kantong itunya, dia tuh pasti mati gitu. Nah, biasanya setelah melahirkan gini, baby-babynya saya masukkan ke dalam wadah berisi air seperti ini. Tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel selama kelahiran. Biarkan sementara waktu. Nah, setelah udah bersih banyak banget bersih, sekitar ya 5 menitan, baru kita pindahkan ke kandangnya gitu. Nah, usahakan ya kalau kita dapat clutch seperti ini, banyak seperti ini, usahakan ketika dia lahir langsung kita pisah satu-satu gitu. Maka dari itu kita harus persiapan dulu wadah-wadah kecil terlebih dahulu sebelum si indukan tersebut udah mau melahirkan. Doain anak-anaknya sehat sampai dia dewasa. Saya ini masih menunggu sekitar beberapa ekor lagi ya. Adalah sekitar 20 lebihan lah, 20 betina lagi untuk melahirkan. Ya, pusing sih mau gimana lagi, cuman ya kita kan di sini berkarya ya. Kalau nggak dikawinin kasihan juga jantannya mau kawin birahi dan segala macamnya gitu kan. Lebih baik saya kawinin aja gitu. Walaupun ketika dia lahir ya saya bingung harus gimanain gitu, kan dijual juga nggak laku gitu. 1 hour later. Nah, setelah dirasa sudah cukup mereka membersihkan diri, sekarang kita pindahin ke kandang. Kandangnya itu satu-satu ya, ingat ya, jangan dicampur soalnya kasihan juga mereka saling gigit. Beberapa kandang nggak saya kasih tangkringan sih, ya besok aja lah, gampang kasih tangkringan mah gitu. Ini mah darurat aja dulu, yang penting masukin dulu ke dalam wadahnya. Kalau udah masuk mah gampang lah. Kalau udah masuk kan gampang gitu, mau keluar dari dalam atau keluar dari luar juga bisa diatur. Saya di sini selalu memakai wadah yang kecil ya, nggak pernah langsung wadah gede gitu, soalnya kasihan juga dia. Ini tangkringannya saya pakai sumpit, tetap ya sirkulasinya banyak. Dan untuk alas kandang saya pakai tisu kering, cuman bawahnya dibasahin sedikit biar lembab. Cuman ya nanti juga bakal kering gitu. Nah, kalau untuk masalah shading ini biasanya dari mereka lahir sampai shading pertama itu sekitar 10-12 hari ya.
Nah, di periode itu pastikan benar-benar tubuh si ular itu lembab. Bukan kandangnya yang lembab, tapi tubuhnya yang lembab. Ya dengan cara seperti apa? Dengan cara ya direndam bisa gitu. Atau dengan mungkin kalian punya cara-cara lain seperti di spray atau segala macam, silahkan aja gitu. Yang penting kalau kita mau spray di kandang ya sirkulasi kandangnya harus bagus, itu sangat penting banget. Soalnya baby di masa-masa bayi seperti ini mereka tuh lebih rentan yang namanya flu segala macem gitu. Makanya pastikan benar-benar kalau kita pengen spray di kandang itu sirkulasi kandangnya harus benar-benar gitu. Soalnya yang takutkan itu bukannya mereka shading dengan baik, jadi malah mereka jadi sakit. Makanya kalau kalian mau melakukan spray di kandang ya otomatis si kandangnya harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Saya sudah jelaskan di beberapa konten saya sebelumnya tentang ini. Kandangnya seperti ini, kecil-kecil, saya nggak usah gede-gede ngapain lah gitu. Orang ular juga kecil kok. Kalau nanti mereka udah gede ya tinggal saya rubah lagi kandangnya gitu. Apa susahnya? Rumah hiji euy. Dengan lagi euy. A few moments later. Intinya sih ngurus baby kayak gini tuh nggak usah dibawa ribet lah gitu, bawa santai aja, bawa enjoy aja. Orang toh tugas kita kan sebagai hobis memelihara mereka dengan sebaik-baiknya gitu. Kecuali ya kita ya kalian udah punya pegangan gitu, bahwa ini clutch sasaran ini akan langsung dijual atau bagaimana gitu. Kecuali sudah ada yang booking gitu kan. Kalau saya kan nggak ngomongin booking dulu gitu, karena ya laku syukur nggak masa bodoh gitu. Kalau saya ama apa tuh siapa gitu, saya bukan siapa-siapa gitu, saya bukan orang ahli atau bagaimanapun gitu. Makanya ya laku ya syukur, nggak ya pelihara. Cuman ya kebanyakan saya pelihara karena entah kenapa saya sering menemukan gitu baby yang saya jual malah di sananya malah mutasinya malah bagus, tapi sedangkan yang saya keep kok malah biasa aja gitu. Saya kebanyakan cenderung saya pelihara semua gitu. Kadang-kadang apalagi baby seperti ini kan kita nggak tahu gitu ketika dia mutasinya bakal seperti apa gitu. Makanya lebih baik kita pelihara dulu sampai di usia mutasi. Setelah usia mutasi baru kita sortir gitu. Tapi ya kalau ada yang mau ya silahkan gitu sih. Siapa sih gitu yang menolak rezeki gitu. Apalagi ditambah di tengah pandemi seperti ini kan rezeki susah dicari ya. Kalau pakai kandang kotak es krim seperti ini, kalau kita takut mereka untuk lolos, lebih baik si bolongannya itu pakai ram kawat untuk nyamuk yang seperti ini mereka dijamin nggak akan bisa lolos. Oh ya, sesuai dengan janji saya yang kemarin tentang paket buat dari subscriber itu, rencananya akan ngirim beberapa ekor dari clutch ini ke Mas G Malang ya. Saya juga udah janji sama dia kalau untuk kemarin kan saya nggak jadi ngirim ya, karena saya bingung harus ngirim apa gitu, karena di sini belum ada clutch gitu. Nah kebetulan ini alhamdulillah ada clutch gitu, dijawab sama Allah. Maka dari itu ini bakal saya kirim ke sana gitu. Ya yang pastinya sih kualitas terbaik lah. Saya bakal sortir benar-benar buat beliau, soalnya nggak mungkin juga kan beliau ngasih ke saya itu ular-ular yang bagus, kualitas bagus, tapi saya ngasih ke dia itu ular yang jelek, itu nggak mungkin juga. Makanya saya pasti ngasih dengan saya pilihin buat beliau yaitu yang bagus. Jadi kayak
Kalau kayak gini nih, kalau ada ari-ari seperti ini, si ari-arinya masih nempel ya, kayak gini, biarin aja nanti juga lepas sendiri. Dalam beberapa jam ke depan juga ini bakal lepas sendiri kok, ari-ari seperti ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah dicabut juga, biarin aja dia nyabut puput dengan sendirinya gitu. Oke, pengemasan sudah selesai. Kita hitung totalnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 20 ekor 20 ekor baby green purpura maculatus itu yang sudah keluar ya. Saya perkirakan di dalam perut indukannya masih ada sekitar 5 ekoran lagi. Coba kita lihat ya. Ya benar, kayaknya itu masih ada sekitar 3-4 ekoran dalam perutnya. Yang sudah keluar 20, ya sekitar 22 lah maksimal. Ini masih bisa saya selamatin. Kayaknya sehat. Tapi kalau yang itu sih kayaknya enggak deh. Itu kayaknya udah mati. Itu total ya sekitar 25-an lah. Saya juga masih nungguin yang kandang bawah ini yang hasil inbreed ibu kawin dengan anak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa kalau berkenan silahkan di share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.